Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini, tanggal 28 Jumadil Akhirah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 21 Januari 2023 Masehi. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan Kitabul Jami' pada bagian akhir dari Kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Kita memasuki hadis yang keempat. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahi fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah tergantung dengan ridho kedua orang tua. Begitu juga murka, marahnya Allah tergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani warahmatullah. Islam ketika tahun ke-7 Hijriah, sebelum terjadi Fathu Mekah, dan beliau lebih dahulu memasuki agama Islam daripada ayahnya Amr bin As. Ketika itu umur beliau masuk Islam umur 17 tahun. Beliau adalah orang pertama yang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lembaran-lembaran yang beliau tulis, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama As-Sahifah As-Siddiq, As-Sadiqah, As-Sahifah As-Sadiqah, yaitu lembar-lembaran yang benar. Lalu ketika pernah orang-orang Quraisy mengatakan, apakah engkau mencatat seluruh yang disampaikan oleh Muhammad? Biasa orang-orang Quraisy menghinakan Nabi SAW. Apakah engkau mencatat seluruh apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya? Lalu ketika itu Abdullah bin Amr bin As berhenti mencatat hadis-hadis dari Nabi SAW. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW tentang apa yang telah disebutkan oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada beliau, mengizinkan beliau untuk mencatat apa-apa saja yang telah datang dari Nabi SAW. Nabi SAW menekankan, tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Wa ma yantiqun 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kedua orang tua.
Masyaallah muslimin wal muslimat rahimanillah, dan tentang bagaimana kebaktian kepada orang tua pernah kita singgung di awal-awal kita memasuki bab ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersyukur kepada kedua orang tua. Di akhir ayat dalam surah Luqman, di akhir surat yang ke-14, anishkurli waliwaladaika wa ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu akan kembali. Jadi kita di ayat ini diperintahkan oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan tentang perintah ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Bagaimana kita terhadap bakti kita kepada orang tua, maka akan ditanya di akhirat kelak. Lalu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami telah wajibkan, perintahkan kepada dan Rabbmu telah memerintahkan agar beribadah hanya kepadanya saja. Agar beribadah, jadi tidak beribadah kepada selainnya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik, berbakti pada kedua orang tua. Kata-kata ihsana di dalam bahasa Arab dinamakan dengan maf'ul mutlak, yaitu benar-benar sungguh-sungguh berbuat baik, bukan sekedar saja, akan tetapi betul-betul berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh dalam berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baik berbuat baik, sebenar-benar berbuat baik. Jadi harus kita ingat bahwasanya perintah ini dari Rabbul Alamin, dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua setelah mentauhidkan Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah berbuat syirik, mempersekutukannya dengan segala sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik, berbakti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang memiliki orang tua, yang masih memiliki orang tua, maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan kita mengetahui hadis ini, dan juga disebutkan berulang-ulang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, mewasiatkan kita, ragima'an thumma ragima'an thumma ragima'an. 3 kali Nabi mengulang celaka seseorang. Lalu qila man ya Rasulullah, lalu ditanyakan oleh sahabat, siapa orang yang celaka itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man adraka abawaihi indal kibr, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya yang berusia tua renta. Jadi ahaduma au kilaihuma, jadi seorang misalnya cuman ibu atau bapak saja, atau kedua-duanya, falam yadkhulul jannah, yang tidak menyebabkannya masuk surga.
Ini adalah peringatan bagi kita semuanya, terutama yang masih memiliki orang tua, keduanya atau salah seorangnya, ibu atau ayah, agar memperhatikan hadis ini bagi seseorang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, hendaklah mereka berbakti. Dan ini adalah pintu surga yang terbuka lebar-lebar. Bagaimana seseorang yang tidak dikatakan rugi? 3 kali Nabi SAW menyebutkan bahwa seseorang ini rugi karena dia telah melewati kesempatan-kesempatan. Kesempatan pintu besar, pintu tengah-tengah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Islam ini sungguh sangat sempurna, mengatur segala aspek. Selain kepada orang tua, dan orang tua pun sebagaimana di ayat dalam surah Al-An'am 153 tadi dilanjutkan dengan bahwasanya wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jangan takut pula bagi yang alhamdulillah Allah karuniakan anak putra putri sebagai pelita, sebagai penyejuk pandangan mata. Jangan khawatir tentang biaya mereka, tentang biaya makan mereka, tentang pendidikan mereka. Allah yang akan memberi rezeki mereka. Agama ini saling, orang tua juga diperintahkan untuk mengurus anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Begitu juga dengan si anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, lihatlah orang-orang kafir. Orang-orang kafir bagaimana perbuatan mereka dengan orang tua mereka. Setelah mereka tua, renta, mereka titipkan ke panti-panti jompo. Sementara itu adalah kita mengetahui di agama kita, ajaran kita yang sempurna, yang indah, bahwa itu adalah kesempatan bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir kajian ini kita bawakan tentang bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu mazhab yang besar, mazhab yang besar di dalam agama kita. Seseorang datang berkata bahwasanya orang tuanya atau ayahnya meminta dia menceraikan istrinya. Lalu Imam Ahmad mengatakan jangan ceraikan. Lalu yang bertanya berdalih, bagaimana tentang Umar yang menyuruh agar anaknya menceraikan anaknya? Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, tunggu ayahmu seperti Umar bin Khattab, baru engkau bisa menceraikan istrimu. Jadi ini salah satu pada poin akhir ini. Sebenarnya sebelumnya ada beberapa riwayat yang akan disampaikan bahwasanya kita dalam taat kepada kedua orang tua ada batasannya. Seperti apabila diperintah berbuat syirik maka kita tidak ikuti. Selain dari itu untuk berbuat ma'ruf maka kita wajib patuh kepada kedua orang tua kita. Demikianlah yang bisa kita sampaikan di siang yang berbahagia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke hadis yang kelima dalam bab al-birri wasilah di dalam kitab al-jami' di 2 pekan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.